Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninggyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 8 Januari 2024. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, sehingga hari ini kami boleh menerima kekuatan yang baru, pemberian dari Tuhan. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah lawatan Allah Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua bagian B, dan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bagi kita. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Yang kedua, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan ini, sukacita sejati. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah karunia yang begitu indah yang kita terima dari Tuhan. Dan dalam firman-Nya pada hari ini, ketika kita bersama-sama membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, maka kita menemukan dua gambaran indah yang mengajarkan kita tentang sumber sukacita yang sejati. Bagian yang pertama, kita mengetahui bahwa sumber sukacita adalah terang Tuhan yang mengalahkan kegelapan. Jika kita membaca dalam perikop Yesaya 9 ayat 2 secara penuh, maka di bagian ini Yesaya menggambarkan bahwa ketika manusia hidup dalam kegelapan dosa, maka manusia kehilangan sukacita dalam hidupnya. Umat yang hidup di dalam kegelapan dosa, maka kehilangan sukacita di dalam hatinya, di dalam dirinya. Namun ketika terang Tuhan terbit atas manusia yang hidup dalam kegelapan dosa, maka mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Digambarkan di bagian ini seperti seseorang yang mengalami sukacita karena menerima hasil panen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak bersukacita ketika menerima hasil panen yang baik yang telah dinanti-nantikannya selama beberapa waktu. Dan ketika hasil panennya baik, maka mereka pasti akan bersorak-sorai, bersukacita di dalam kehidupannya. Demikian juga ketika terang Tuhan telah melenyapkan kegelapan dosa, maka umat Tuhan akan bersorak-sorai atas terang Tuhan yang menganugerahkan pengampunan dan keselamatan bagi umat yang telah dibebaskan dari kegelapan dosa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan dan kegelapan hidup, Tuhan hadir dengan terangnya yang besar. Sehingga gambaran yang dipakai oleh Yesaya dalam bagian ini sesungguhnya memberikan makna kepada kita bahwa sukacita yang sejati atau sumber sukacita kita tidak tergantung pada keadaan di sekitar kita, melainkan pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga kehadiran Tuhan menerangi setiap sudut hati kita yang kelam dan membebaskan kita dari ketakutan karena dosa-dosa kita. Saat kita memilih untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang tidak tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Saat kita berada di tengah-tengah kesulitan sekalipun, maka sukacita yang dari Tuhan akan tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah sang sumber sukacita yang menuntun dan menguatkan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sumber sukacita atau sukacita sejati adalah melalui keintiman relasi kita dengan Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 digambarkan seperti tanah yang menyerap hujan, yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuhan yang bermanfaat bagi mereka yang menanamnya. Artinya bahwa hal ini menggambarkan hubungan yang intim antara umat dengan Tuhan sendiri, seperti tanah yang subur yang menyerap hujan berkat-Nya. Saat kita hidup dalam ketaatan dan membiarkan hati kita terbuka bagi Tuhan, bagi hujan berkat-Nya, maka semuanya itu akan menghasilkan buah sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ini adalah sukacita yang tidak hanya memenuhi hati kita, tetapi juga akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah sumber sukacita sejati, yaitu sukacita sejati tidak tergantung pada situasi atau kondisi eksternal, melainkan pada hubungan kita yang kokoh, melalui hubungan kita yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita membangun fondasi sukacita kita pertama-tama pada terang atau kebenaran Kristus yang menguasai kehidupan kita. Artinya kita mau mengizinkan terang Kristus hadir dalam hati kita. Yang kedua, mari kita menjaga hubungan kita dengan intim, dengan dekat bersama Tuhan melalui doa-doa dan pengandalan diri kita yang penuh kepadanya. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi saksi hidup akan sukacita yang mengalir dari dalam, memancar ke dunia di sekitar kita. Demikianlah kita menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, sukacita yang dari Tuhan akan menjadi kekuatan yang memandu langkah-langkah kita setiap hari sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menerima sukacita sejati yang bersumber dari Tuhan sendiri dan dalam anugerah keintiman relasi kita dengan Tuhan. Selamat mengalami sukacita sejati yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau Allah sumber sukacita kami, yang dapat menerangi kami, menjalani hari-hari kami di tengah-tengah berbagai tantangan, situasi, dan godaan dosa yang bisa saja menggelapkan hidup kami. Tetapi oleh karena Engkau adalah sang terang sejati yang dapat menyinari kegelapan hati kami, kami bersyukur ya Tuhan. Sebab dengan demikian kami memperoleh sukacita dalam hidup kami, dalam hati kami, melalui anugerah pengampunan-Mu. Kami juga bersyukur bahwa Engkau Allah Tuhan, Sang sumber sukacita yang akan menuntun dan menolong kami. Karena itu mampukan kami untuk terus hidup membangun relasi yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dalam doa-doa kami, dalam pengandalan diri kami kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi berkat dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan Galang Ningyang Abian Base maupun jemaat Tuhan yang lainnya. Bila Tuhan akan menolong dan memberkati mereka dalam menjalani kehidupan hari ini yang sakit, yang berbeban berat, yang berduka, yang mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup. Biarlah Tuhan akan menolong, melawat, dan memulihkan mereka sehingga mereka akan menerima penghiburan, menerima kekuatan yang dari Tuhan, menerima semangat baru yang dari Roh Kudus, sehingga apapun keadaan mereka, mereka tetap kuat menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan untuk terus hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah kami juga ya Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam kami berusaha dan bekerja. Kami memohon berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pertolongan Tuhan, Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung dalam meraih janji dan berkat Allah. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami, pergumulan gereja kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan akan memberi pertolongan dan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Ini pengharapan kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini, selamat menerima sukacita sejati dari Allah, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kita sekalian. Shalom.